kecil. Di situ rumahku lama sudah ku tinggalkan. Aku rindu tahun-tahun telah berlalu menambah hidupku. Nantikan kedatanganku dusunku. Kecil di situ rumahku lama sudah ku tinggalkan. Aku rindu tahun-tahun telah berlalu menambah hidupku. Nantikan kedatanganku dusunku. Syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, maka kita boleh memasuki minggu Advent ketiga. Kita bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Karena itu penting untuk selalu menjaga kedamaian dan kebaikan sebagai tanda cinta kasih yang telah dinyatakannya kepada kita. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat atas ulang tahun PPGT ke-62. PPGT sebagai wadah pembinaan dalam jemaat telah menjadi alat Tuhan memperlengkapi pemuda-pemudi untuk menyatakan dalam tuntunan tema bersukacitalah. Mari kita bermazmur dengan membaca Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Kita baca secara responsoris. Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22, ayat 20. Ayat yang genap saya membacakan dan ayat yang ganjil Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membacakan.
Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20 firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu bagi Israel. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan kepadamu di depan mata mereka firman Tuhan. Amin. Saja bersidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kudus, kudus, kuduslah. Hari
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena itu mari kita mengaku dosa. Memasuki minggu Advent ketiga ini, marilah datang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Lalu kita mengingat-ingat segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, bahwa kita sering tidak hidup menuruti teladan Yesus Kristus. Karena itu, dalam keheningan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni. Dengan berpegang pada firman-Mu, ampunilah kami ya Tuhan, jika kami tidak melakukan firman-Mu. Dalam tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan, marilah mengakui dosa dan kelemahan kita. Kami tidak meneladankan hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan, tidak cakap mengajarkan hal-hal yang baik, tidak mengasihi dan menghargai pasangan hidup dan anak-anak kami, lalai mengatur rumah tangga. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami tidak melakukan firman-Mu. Dosaku padamu
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatku Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatku lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita dan juga bacaan kita, bacaan selanjutnya dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6, Filipi 4 ayat 2 sampai 9 sebagai bahan utama kita hari ini, dan dari Injil Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Kita persiapkan hidup kita dan juga firman Tuhan yang akan kita baca. Dan jikalau sudah kita persiapkan dalam Alkitab kita masing-masing, mari juga kita persiapkan hidup kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kasih-Mu terus kami alami. Sehingga hari ini kami boleh memasuki minggu Advent ketiga dan juga merayakan sukacita bersama dengan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. 62 tahun Tuhan telah menghadirkan bersama-sama melayani di dalam gereja-Mu dan juga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Engkau sudah mengantar kami semua boleh datang di rumah-Mu yang kudus bersama dengan anak-anak kekasih kami yang akan menerima peneguhan sidi. Ada 25 anak-anak terkasih kami. Tuhan telah mengantar mereka menjalani proses pembelajaran katekisasi. Dan hari ini sungguh kami bersukacita oleh karena kesetiaan Tuhan tetap melingkupi hidup kami dalam apapun hidup ini. Ada suka dan duka kami alami. Tetapi hari ini kami boleh melihat dan diingatkan kembali bahwa dalam apapun hidup kami Tuhan terus berkarya. Begitu indah karya-Mu nyata di tengah-tengah jemaat ini. Ada 25 anak-anak kekasih yang telah mempersiapkan diri untuk dewasa dalam iman hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami agar firman-Mu itu boleh kami terima dengan baik. Terus mendewasakan kami dalam iman. Terus menuntun kami untuk berlaku baik dalam hidup ini, benar dan adil. Karena itu Roh Kudus tolong kami, agar firman-Mu ini boleh mengambil tempat yang layak dalam mata iman kami. Kalau masih ada jemaat-Mu, karena cuaca mereka masih dalam perjalanan atau bersiap-siap untuk
datang ke gedung gereja. Tuhan sertai mereka. Ya Bapa di sorga, berkati hamba-hambamu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Lalu berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Amin, firman Tuhan. Selanjutnya, bacaan firman Tuhan dari kitab Filipi, pasal 4, ayat 2 sampai 9. Filipi pasal 4, ayat 2 sampai 9. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Bisa bantu sih. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Ya, sementara majelis mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan, disilakan kepada anak-anak sidi dan juga orang tua memberi persembahan di tempat yang sudah disediakan. Silakan.
Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 16 yang berbunyi demikian. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Amin, firman Tuhan. Kita angkat pujian perjamuan yang kudus bekal untuk iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di meja-Mu. Lewat perkara ini, kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang hidup bersama kami adalah sahabat seperjalanan, perjalanan kami dalam hidup ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan dengan Engkau. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kesabaran-Mu di dalam hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan dituntun dari Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengiringi persembahan kita menyanyikan bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi
Persembahan pujian dari paduan suara Ebenezer, disilakan.
Kita masuk ke acara simbolisasi hari ulang tahun buat PT. Dan saya mengundang Ibu Pendeta, Ibu Pendeta GR, perwakilan dari Komisi OIG, pengurus PPGT, perwakilan dari PKBGT, perwakilan dari PWGT, dan sekolah minggu. Saya sebut sudah jemaat untuk bagi berdiri, kita menyanyikan Mars PPGT. Silakan dinyalakan bendera. Kita nyanyikan selamat ulang tahun pada umumnya. Ketiga, 3, 2, 1. Kita masih sebentar berdiri, kita nyanyikan himne PPGT.
teguh di dalam Kristus. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Pesan dan seruan Dies Natalis ke-62 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Persekutuan yang senantiasa menuntun kita dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam persekutuan yang kita cintai. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja tanpa terasa saat ini menapaki usia yang ke-62 tahun. Pada momen peringatan Dies Natalis ke-62, PPGT melalui kesempatan ini menyampaikan pesan dan seruan. Yang pertama, di tengah perkembangan teknologi dan pusaran budaya populer, PPGT pada semua lingkup diharapkan untuk tetap mengoptimalkan ajaran Gereja Toraja yang bermuara kepada peningkatan karakter Kristiani. Melalui kegiatan-kegiatan pembinaan atau diskusi tentang ajaran Gereja Toraja, ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua, mengajak seluruh anggota PPGT untuk semakin meningkatkan kepedulian menjadi sahabat, teman sharing dan sahabat doa bagi semua dalam rangka mendukung peningkatan kesehatan mental bagi pemuda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan mental health, generasi-generasi, membangun jejaring doa, kelompok tumbuh bersama dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai generasi masa kini dan masa depan gereja, PPGT menyampaikan pesan dan harapan kepada majelis gereja dan seluruh jemaat agar terus diberi ruang dalam menyerukan potensi dan diberikan dukungan dalam peningkatan dan optimalisasi potensi demi kemajuan pelayanan dan pengembangan SDM anggota PPGT. Yang keempat, mengajak seluruh anggota PPGT untuk terus menunjukkan aksi nyata gerakan sayang bumi dan cinta lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman melalui tindakan nyata seperti membuang sampah pada tempatnya, penanam pohon, atau edukasi dalam rangka mencintai bumi sebagai karunia Tuhan. Yang kelima, menyerukan kepada seluruh anggota PPGT untuk terus merawat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia, terutama di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang keenam, menyerukan bahwa bidang sosial dan politik adalah medan layanan gereja yang harus diterangi dengan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui Dies Natalis yang ke-62 ini, PPGT diharapkan untuk terus menginspirasi masyarakat untuk melihat demokrasi sebagai bagian dari panggilan untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Beberapa opsi kegiatan yang dapat dilakukan ke depan ialah pembinaan atau pendidikan politik bagi kaum muda, melakukan pengawasan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menyerukan kepada seluruh anggota PPGT untuk mendoakan dan mendukung secara nyata pembangunan rumah dinas PPGT yang telah dimulai pada Dies Natalis yang ke-62 ini. Demikian pesan dan seruan ini disampaikan dalam semangat tema menyala dalam pelayanan bagi semua. PPGT hendaknya terus menjaga kekomparan semangat dan meditasi pelayanannya di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks ini. Karena hanya dengan demikian PPGT dapat terus menghasilkan buah yang baik dalam relasi dengan sesama manusia, lingkungan dan alam semesta. Akhirnya, dalam suasana sukacita perayaan Natal dan peringatan Dies Natalis ke-62, marilah terus menyala dalam pelayanan bersama demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Salam PPGT. Kader siap putus. Teguh dalam Kristus. Terima kasih. Mari kita satu hati kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu atas segala perkara yang begitu indah Tuhan nyatakan di hari ini. Kami boleh bersama-sama bersuka cita oleh karena Engkau boleh mengantar kami memasuki minggu Advent ketiga hari ini, juga bersama-sama dengan ke-25 anak-anak kekasih kami yang telah menerima pendewasaan iman melalui CD, juga bersama-sama dengan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja bersyukur atas usia 62 tahun Tuhan karuniakan berkarya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah Gereja Toraja sebagai wadah pembinaan. Lanjutkan pemeliharaanmu, berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan biar menjadi pedoman di dalam mengisi kehidupan anugerah-Mu. Oleh karena Engkau maha baik, senantiasa menyatakan tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kasih
yang telah menerima peneguhan siri, Tuhan terus berkati mereka, tuntun dengan baik dalam menjalani masa muda. Di dalam studi mereka, Engkau senantiasa mendampingi anak-anak terkasih kami ini. Kiranya terus menyatakan kedewasaan iman dalam apapun hidup mereka. Di tengah berbagai tantangan yang begitu berat, Tuhan beri kesetiaan kepada anak-anak kekasih kami ini untuk tekun berjalan bersama dengan Tuhan menggapai masa depan. Berdoa untuk kehidupan kami semua dalam pekan yang baru ini. Tuhan tuntun sertai kami, jaga kami. Biarlah dalam pekan yang baru ini kami boleh menjalaninya apapun keadaan hidup kami terus percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan menyertai kami. Nyata penyertaan-Mu untuk wadah pembinaan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Tuhan telah pakai 62 tahun. Mereka boleh bersama-sama dengan seluruh orang tua saudara-saudara kekasih berdampingan untuk dapat membina generasi muda melalui persekutuan ini. Berkati pengurus yang ada, terlebih mereka yang baru terpilih melalui rapat anggota yang juga sebentar mereka akan diutus dalam rangka mengangkat pelayanan. Tuhan persiapkan saudara-saudara kekasih kami. Juga bersyukur bersama-sama dengan beberapa orang tua saudara-saudara kekasih yang boleh berulang tahun hari ini. Christian S. Eko, Natalia Tarima, Natalia Anton, Widya Jelita R, Denny Sampe ST, Giska Gloria Londong. Karena perkenaan Tuhan mereka boleh menerima pertambahan umur, kami percaya Tuhan juga yang akan mendampingi mengisi kehidupan anugerah-Mu. Biarlah kiranya terus berhasil mengisi hidup ini dengan baik, memuliakan Tuhan dan terus menjadi berkat dalam apapun kenyataan hidup dialami. Berdoa bagi yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka di minggu ini. Penuhi sukacita mereka, berkati dalam rumah tangga, kasihani dan perlengkapi sebagai orang tua boleh berdiri untuk menjadi teladan bagi anak-anak terkasih, sehingga apapun yang mereka lakukan sebagai orang tua mereka terus menjadi contoh bagi anak-anak terkasih. Berdoa bagi yang boleh menerima kenaikan pangkat atau golongan. Berdoa untuk yang mendapatkan pekerjaan, boleh selesai studi, sembuh dari sakit penyakit. Ya Tuhan, penuhilah sukacita mereka. Biarlah mereka boleh memanfaatkan keberhasilan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Ibu Yakob Kende, Ibu Mary Pamara, Ibu Rita Salurante, anak kekasih Ivan, Teas Teput Pakan T, Ibu Yuliana S. Muradi, Ibu Magdalena Mentaru, Ibu Yospin Palembanan, Ibu Arni Beramba, Ibu Yanti Bubun. Mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebut namanya dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah sakit. Tuhan, mari Engkau memberkati perawatan yang diterima, kiranya mereka boleh disembuhkan. Biarlah kiranya mereka terus menaruh pengharapan kepada-Mu, menjalani masa perawatan berkat keluarga yang mendampingi, tangan-tangan yang merawatnya dari pihak para medis. Biarlah semua itu menjadi alat Tuhan untuk memberi kesembuhan sejati. Bagi anggota jemaat yang dalam pergumulan duka cita, kami berdoa bagi kekasih kami Bapak Freddy Saus keluarga atas meninggalnya ayah terkasih, dan jenazah sudah diantar dan dikuburkan di Toraja dengan baik. Tentu ini juga pengharapan bagi kami bahwa dalam apapun hidup kami, Tuhan terus menuntun dan memberkati, sehingga keluarga Bapak Freddy Saus boleh memakamkan jenazah orang tua dengan baik dan mereka boleh kembali ke Makassar ini. Semua itu karena pertolongan dan tuntunan Tuhan. Lanjutkanlah kasih-Mu. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa segala aktivitas pelayanan, terlebih pada Minggu 22 Desember 2024
akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih Malekai Barani Mendila. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persiapan majelis gereja untuk mengangkat pelayanan ini. Biarlah anak terkasih ini dipersiapkan oleh keluarga dengan baik, dan kiranya boleh menerima sakramen baptisan kudus turut dengan kehendak-Mu. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini, selaku orang tua bagi anak-anak kekasih yang mulai di sini hari ini, biarlah penuhi sukacita mereka mendidik anak-anak terkasih, tidak hanya sampai hari ini, tetapi terus di masa-masa mendatang. Biarlah ayah ibu terus menjadi teladan penuntun bagi anak-anak kekasih ini, sehingga mereka boleh berbuah buah lebat dalam apapun hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kehidupan, terlebih orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, dalam kelelahan fisik. Tuhan beri kekuatan iman. Biarlah mereka juga dapat bersyukur di usia indah anugerah-Mu, sehingga mereka tidak merasa terbuang karena Tuhan boleh memakai keluarga atau anak cucu mendampingi merawat mereka dengan baik, melayani dengan penuh cinta kasih. Berdoa bersama-sama untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati, ciptakan kedamaian di dalamnya. Pakai pemerintah kami untuk dapat mengatur roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Dan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami terus merasakan keamanan karena Tuhan hadir memberkati bangsa negara kami, bahkan pemerintah kami. Sebentar, jikalau ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan, naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Tibahkan kami dengan baik ke rumah anugerah, dan di sana pun Engkau memimpin kami menjalani hari-hari kehidupan, sehingga minggu depan dalam pertolongan dan tuntunan-Mu kami kembali datang di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah. Terlebih dalam masa-masa menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus kali yang kedua, mampukan kami untuk bersiap dengan baik, karena kami tidak tahu kapan waktu Tuhan datang. Karena itu ajar kami untuk terus bersukacita di dalam iman menjalani hidup ini. Oleh karena sukacita memberi kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ya Tuhan, pimpin dan sertai kami hari ini. Berkati semua yang telah melibatkan diri dalam pelayanan-Mu. Kasihani kami bersama-sama untuk terus setia melayani Tuhan dalam apapun hidup ini. Bapa Surgawi, inilah doa syukur permohonan kami, inilah sukacita kami, sempurnakan di dalam Kristus Juru Selamat kami, yang senantiasa menolong dan memberkati kami dalam apapun hidup ini. Amin. Perkenalkan warta untuk minggu ini yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa perayaan Natal PPGT Jemaat Beringkenaya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 jam 19.00 atau jam 7 malam. Diharapkan kehadiran semua anggota PPGT Jemaat Beringkenaya. Kemudian yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 jam 9 akan dilaksanakan baptisan massal, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya untuk dibaptis supaya disampaikan di kantor gereja paling lambat hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 dengan membawa fotokopi surat akte kelahiran anak dan fotokopi surat nikah orang tua masing-masing satu lembar. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Guru Pendeta Abigail Parung SPH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita,
untuk menampakkan respon sukacita melalui pola pikir dan pola hidup yang benar. Dan juga segenap majelis gereja, pengurus gereja dan anggota jemaat Dirikanaya mengucapkan selamat kepada ke-25 anggota SIDI pada hari ini. Selamat sudah menjadi anggota dewasa Gereja Toraja Jemaat Dirikanaya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Advent ketiga, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat bisa berdiri. Saudara-saudara, mari dengarkan petunjuk hidup baru dari Filipi 4 ayat 4 sampai 5 demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kerajaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup akta liturgi kita angkat pujian dan melimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku.
Tuhan, Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia
I